Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini kita akan membahas suatu topik, yaitu pemeriksaan PSA atau Prostate Specific Antigen, yang bertujuan untuk menegakkan diagnosa kanker prostat dan juga benign prostate hyperplasia atau BPH atau tumor jinak pada prostat ya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe pada channel ini sehingga teman-teman dapat menerima informasi-informasi terkait kesehatan teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi pembesaran prostat atau kanker prostat dapat didiagnosa dari gejala klinis dan juga dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ya teman-teman. Jadi pemeriksaan fisik atau anamnesa atau dari gejala klinis itu bisa menegakkan diagnosa sekitar 30% ya teman-teman. Dengan adanya pemeriksaan USG, pemeriksaan laboratorium, maka diagnosa akan semakin pasti sehingga pengobatan dapat dilakukan dengan cepat ya teman-teman. Jadi teman-teman, penyakit kanker prostat sendiri merupakan kanker tersering pada laki-laki setelah kanker paru dan juga kanker usus besar ya teman-teman. Jadi perlu diwaspadai dan perlu dideteksi secara dini, yaitu penyakit kanker prostat itu sendiri. Dari gejala klinis dapat nanti di anamnesa bagaimana keluhan-keluhan berkemih dari pasien. Contohnya sulit ereksi, kemudian mengeluarkan darah, tidak dapat menahan kencing. Nah, mengeluarkan darah saat kencing merupakan gejala yang sangat khas pada kanker prostat. Di samping ada juga mungkin kanker ginjal ataupun kanker kandung kemih. Nah, tetapi kencing berdarah, sulit ereksi, kemudian kencing menetes merupakan hal yang perlu diwaspadai, apalagi pada usia yang sudah lanjut, yaitu di atas 50 tahun. Maka ini perlu diwaspadai pada laki-laki mengalami yang dinamakan dengan kanker prostat. Sedangkan kanker jinak prostat atau tumor jinak pada prostat itu tidak mengeluarkan darah, hanya mengeluhkan yaitu sulit berkemih atau kencing menetes atau kencing bersisa atau tidak lampias saat buang air kecil. Nah, selain dari anamnesa, perlu juga dilakukan pemeriksaan fisik atau rectal tuse ya teman-teman. Jadi dokter nanti akan melakukan pemeriksaan rectal tuse untuk melihat apakah ada pembesaran prostat. Nanti juga dokter akan menilai apakah permukaan prostatnya itu halus ataupun kasar. Jika kasar atau berbendol-bendol, maka sangat besar kemungkinan itu merupakan kanker prostat ya teman-teman. Jadi teman-teman, selain pemeriksaan fisik, anamnesa, maka yang paling penting dari penegakan diagnosa kanker prostat dan juga pembesaran prostat adalah pemeriksaan darah atau pemeriksaan prostat spesifik antigen ya teman-teman. Jadi teman-teman, pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang wajib untuk dilakukan untuk menegakkan diagnosa kanker prostat ataupun tumor jinak pada prostat. Di mana jika setelah dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan PSA, maka akan didapatkan hasil yaitu di bawah 4 atau di bawah 2,6 atau di atas 10. Nah, jadi jika di bawah kadar PSA-nya masih di bawah 4, maka kecil kemungkinan bahwa pasien itu adalah kanker prostat. Biasanya nilai PSA di bawah 4 adalah pembesaran prostat jinak. Dan jika di atas 10, maka besar kemungkinan bahwa pasien itu menderita kanker prostat. Jadi pada rentang nilai 2,6 sampai 10 ini merupakan zona yang abu-abu atau sering disebut dengan gray zone diagnostik atau pemeriksaan yang kita ragu ini kanker prostat atau tidak. Jadi
Seperti yang saya tadi sudah saya katakan, jika di bawah 4 itu kecil kemungkinan kanker prostat, di atas 10 itu sudah pasti atau besar kemungkinan adalah kanker prostat. Di antaranya atau dalam rentang 2,6 sampai 10 itu zona yang abu-abu. Maka perlu dilakukan yaitu pemeriksaan yaitu pre-PSA. Pemeriksaan pre-PSA ini adalah untuk mendiagnosa secara atau membantu pendiagnosaan nilai PSA, apakah dia betul-betul nilai merupakan kanker prostat ataupun tumor prostat. Dimana jika nilai pre-PSA-nya di atas 19%, maka itu adalah suatu BPH ya teman-teman. Jika di atas, saya ulangi ya, jika di atas 19% nilai free PSA, maka itu merupakan suatu tumor jinak pada prostat. Tetapi jika di bawah 19% nilai free PSA, maka itu merupakan kanker prostat. Ini dilakukan jika nilai PSA-nya yaitu 2,6 sampai 4. Dan jika nilai PSA-nya antara rentang 4 sampai 10, maka nilai free PSA di bawah di atas 25% itu merupakan BPH, dan juga nilai free PSA di bawah 25% merupakan kanker prostat. Jadi teman-teman, selain nilai PSA, maka perlu juga dilakukan pemeriksaan free PSA untuk menyingkirkan keraguan kita apakah ini prostat, kanker prostat ataupun prostat jinak. Jadi teman-teman, sebaliknya jika di atas PSA-nya di atas 10, sebenarnya kita jika dengan pertimbangan dokter perlu, maka perlu kita lakukan pre-PSA, tetapi pada umumnya nilai PSA di atas 10 tidak perlu dilakukan lagi pemeriksaan pre-PSA karena itu sudah pasti merupakan kanker prostat. Oke teman-teman, segera deteksi dini kanker prostat teman-teman atau keluarga teman-teman atau orang tua teman-teman untuk mengetahui apakah keluarga teman-teman mengidap penyakit kanker prostat atau tumor jinak prostat. Karena deteksi dini bisa menegakkan bisa mencegah terjadinya kanker prostat, atau penanganan yang cepat bisa meningkatkan nilai harapan hidup dari pasien-pasien kanker prostat. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang pemeriksaan PSA pada tumor jinak prostat atau pada kanker prostat. Jangan lupa subscribe video ini, dan juga jangan lupa untuk membagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi ini, serta jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.